Laporan praktikum jaringan tumbuhan, nama saya Alicia Zulisma Ardianti, dengan NIM 2502082, dosen pembimbing Ibu Salmiati. Pendahuluan atau latar belakang, jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi serupa, membentuk sistem yang mendukung pertumbuhan, transportasi, dan perlindungan tanaman. Berdasarkan asal dan fungsinya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristematik berperan dalam proses pertumbuhan melalui pembelahan sel aktif, sedangkan jaringan permanen memiliki fungsi khusus seperti perlindungan, fotosintesis, dan transportasi zat. Jenis-jenis jaringan tumbuhan. Jaringan meristem, jaringan embrional yang aktif membelah, terletak di ujung akar, batang, dan pucuk. Fungsinya untuk pertumbuhan primer dan sekunder. Contoh, meristem apikal. Jaringan parenkim jaringan dasar dengan sel hidup berfungsi untuk penyimpanan, fotosintesis, dan pengisian ruang. Jaringan kolenkem. Jaringan penyokong fleksibel terdiri dari sel panjang dengan dinding tebal di sudut, mendukung batang muda dan daun. Jaringan sklerenkim jaringan penyokong keras dengan sel mati dan dinding lignifikasi. Jaringan silem. Jaringan pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, terdiri dari trakea dan trakeid, sel mati dengan dinding lignifikasi. Jaringan floem, jaringan pengangkut hasil fotosintesis, gula, dari daun ke seluruh tanaman, terdiri dari sel pengiring dan tabung tapis, sel hidup. Tujuan, mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Ini adalah alat yang digunakan pada praktikun kali ini, dan ini adalah bahan yang digunakan. Cara kerja jaringan batang monokotil. Potong batang muda jagung dengan cutter, buat irisan melintang setipis mungkin. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aquades. Tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit, bilas dengan squares. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. Identifikasi jaringan. Epidermis, korteks, sklerenkim, berkas pengangkut, xilem dan phloem yang tersebar. Cara kerja jaringan batang dikotil, buat irisan melintang tipis batang dikotil. Letakkan di kaca objek, tetesi campuran safranin plus fast screen. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. Identifikasi susunan jaringan, epidermis, korteks, phloem, cambium, xylem, empulur. Cara kerja jaringan akar monokotil and dikotil, buat irisan melintang akar muda jagung dan bayam. Letakkan di kaca objek, tetesi safranin, tutup dengan kaca penutup. Amati mikroskop, perhatikan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, phloem. Bandingkan perbedaan pola xilem phloem monokotil, melingkar, dan dikotil, menyilang. Cara kerja jaringan daun sirih. Ambil daun segar, sirih, buat irisan melintang tipis. Letakkan pada kaca objek, tambahkan fast green plus safranin. Tutup dengan kaca penutup, amati mikroskop. Identifikasi jaringan, epidermis atas dan bawah, mesofil, palisad, dan spons, serta berkas pengangkut, xilem, dan phloem. Ini adalah hasil pengamatan mikroskop batang bayam, batang jagung, dan akar bayam. Ini adalah hasil pengamatan mikroskop akar jagung dan daun sirih. Pembahasan. Pada tumbuhan monokotil juga terdapat meristem perifer. Meristem perifer merupakan bagian meristem yang berkembang menjadi batang berisi xilem dan phloem. Lapisan epidermis batang tumbuhan dikotil memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan tumbuhan dikotil. Pada lapisan epidermisnya terdapat stomata dan buku-buku. Di bawah epidermis terdapat korteks. Korteks tersusun dari sel-sel sklerenkim. Korteks tumbuhan monokotil. Korteks merupakan kulit batang. Kulit batang berfungsi mengeraskan bagian luar batang. Setelah korteks, lapisan berikutnya ialah stele. Tumbuhan monokotil memiliki batas korteks dan stele yang tidak jelas. Di dalam stelenya terdapat berkas pengangkutan. Berkas pengangkutan tersebut tersebar pada empulur dan letaknya berdekatan dengan kulit batang. Sarung sklerenkim mengelilingi seluruh berkas pengangkut. Tipe berkas pengangkutannya dinamakan kolateral tertutup, sebab di antara xilem dan phloemnya tidak ditemui kambium. Akibatnya, tumbuhan monokotil tidak bisa tumbuh secara sekunder, alias tubuhnya tidak membesar dan hanya memanjang. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa tumbuhan jagung mempunyai akar serabut. Struktur akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan dasar berupa korteks, endodermis, empulur, dan berkas pembuluh. Semua itu dimiliki oleh tumbuhan kacang tanah yang memiliki kambium. Secara umum juga struktur batang tersusun atas epidermis. Perbedaan akar monokotil dan akar dikotil adalah xilem pada tumbuhan dikotil mengumpul di bagian tengah silinder pusat, dengan empulur yang kecil atau tanpa empulur. Sedangkan pada tumbuhan monokotil xilem dan phloem, letaknya berselang-seling. Perbedaan batang monokotil dan dikotil adalah pada batang dikotil terdapat empulur, silinder pusat. Daftar pustaka.